Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah karya Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Masuk dalam pembahasan ma makna Wahabi. Apa makna Wahabi? Kata penulis, i'tadan nasu an yutliku kalimata Wahabi ala kulli man yukhalifu adatihim wa mu'taqadatihim wa bida'ahum walau kanat hadil mu'taqadatu fasidatan tukhaliful Qur'anal karima wal ahadits as-sahihata. Umumnya manusia menggunakan kalimat Wahabi itu kepada setiap orang yang menyelisih adat mereka. Jadi kalau mereka punya adat, punya tradisi, kemudian tradisi itu diselisihi, itu langsung dicap, oh kui wong Wahabi. Adat, keyakinan mereka. Jadi kalau mereka di atas satu keyakinan, kemudian keyakinan itu diselisihi, mereka langsung menggunakan kata ini wong Wahabi. Ini wong Wahabi. Ini kalimat yang keluar dari mereka. Wa bida'ahum, menyelisih bid'ah mereka. Mereka melakukan amalan-amalan bid'ah, begitu diselisihi, langsung yang menyelisih ini Wahabi. Ya, ini Wahabi. Bahkan mereka itu kayak kemarin tentang hutan. Ya, mereka mengadakan penggulunan hutan. Begitu diterangkan dalam syariat gak boleh, iki mesti Wahabi. Pokoknya kalau menyelisihi mereka, langsung dicap Wahabi. Walaupun keyakinan ini rusak, menyelisih Quran dan hadis yang sahih. La siyama ad-da'watu ila tauhid wa du'aullahi wahdahu duna siwahu. Lebih-lebih lagi dakwah kepada tauhid. Ya, lebih-lebih lagi doa hanya kepada Allah semata, kepada selainnya. Jadi kalau akidahnya mereka pun rusak, itu kita ingatkan, akidah kamu syirik, itu bahaya. Mereka langsung, ini mesti wong Wahabi ini. Ini mesti Wahabi. Padahal jelas akidah mereka itu rusak, menyelisih Quran dan hadis. Kita serukan supaya hayo tauhidkan Allah, sembah Allah semata. Mereka langsung mencap Wahabi. Sekarang saya berkisah ini. Kata Syekh, kuntu akra'u ala syaihin hadis Salib ibn Abbasin fil arba'ina nawawiyah. Aku membaca kepada seorang syekh hadis Ibnu Abbas yang diambil dari kitab Arba'in Nawawi. Yakni ucapan Nabi, idza sa'alta fas'alillah, idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta sama Allah. Kalau kamu minta tolong sama Allah. Kemudian fa'ajabani syarhun Nawawi hina qala. Maka aku takjub dengan penjelasan Imam Nawawi ketika berkata, summa in kanatil hajatul lati yas'aluha lam tajril adat bijuryaniha
ala aidi khalqi katalabil hidayati wal ilmi wa shifail maradi wa husulil afiyati sa'ala rabbahu dzalika. Amma su'alul khalqi wal i'timadu alaihim famadmum. Lihat penjelasan Imam Nawawi berkaitan tentang kalau kamu minta sama Allah. Kalau kamu minta tolong sama Allah. Kata beliau, ketika kebutuhan yang dia minta itu tidak berlaku kebiasaan pada makhluk. Seperti hidayah. Hidayah siapa yang maha mampu? Cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah nggak bisa memberikan hidayah. Kemarin tuh ada pertanyaan, seorang ibu punya suami urung gelem sholat. Iya, padahal keluarganya sudah sholat. Wes dinasihati, nggak mau sholat. Nangis-nangis. Karena bayangannya nanti, apalagi kalau punya pemahaman, misalkan nggak sholat itu kafir. Kan nanti seorang yang tidak sholat itu ada rincian. Kalau tidak sholat itu dihukumi kafir, kan ikatan pernikahan bisa tidak sah. Belum lagi nanti di akhirat, sudah pisah. Nangis. Tanya, gimana supaya hati bisa mendapatkan hidayah? Apa jawabannya? Hidayah itu mutlak di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya bisa meminta, kemudian berikhtiar semampunya. Meminta itu doa, doakan supaya mendapatkan hidayah. Ikhtiar itu dinasihati. Kemudian ditampilkan Islam yang bagus. Kemudian dicurahkan harta supaya terbuka pintu hidayah. Hidayah mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesembuhan dari sakit, fa idza maritu fahuwa yasfini. Allah yang menyembuhkan. Mendapatkan kesehatan itu mutlak dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjagaan itu dari sisi Allah. Maka dia minta kepada Allah. Adapun meminta kepada makhluk, bersandar kepada mereka, madmum, itu tercela. Itu tercela. Lah ini saudara yang saya hormati, siapa yang kasih penjelasan? Imam Nawawi. Imam Nawawi. Coba penjelasan Imam Nawawi ini sampaikan kepada orang yang mengaku kami Syafi'iyah. Padahal Imam Nawawi Syafi'i. Ya. Fakultu li syekh, maka kata Syekh, aku katakan kepada guru waktu itu, hadal hadisu wa syarhuhu yufidu ada majawazil isti'anati bi ghairillah. Ya. Maka hadis ini dan penjelasannya memberikan faedah nggak boleh minta tolong dengan selain Allah. Tidak boleh minta tolong kepada selain Allah. Hadisnya jelas, kalau kamu minta tolong, minta sama Allah. Kata Imam Nawawi, semua perkara yang tidak berlaku pada makhluk, itu mintanya hanya kepada Allah. Siapa yang meminta kepada selain Allah, bersandar kepadanya, madmum. Kurang gamblang apa? Apa jawaban saya? Bal yajuzu. Bahkan boleh. Hadisnya jelas diperintahkan minta sama Allah. Penjelasan ulama jelas meminta kepada makhluk dalam perkara yang tidak berlaku pada makhluk itu tercela. Maka dia malah mengatakan boleh. Kemudian wama daliluka. Apa dalilnya? Ini pengalaman saya. Apa dalilnya? Faghadaba syaikhu fasoha. Syekh itu langsung nesu kemudian berteriak dengan mengatakan, inna ammati takul, sesungguhnya bibiku berkata, ya Syekh Sa'ad wa huwa madfunun fi masjidihi tasta'inu bihi. Yang Syekh Sa'ad ini sudah mati dikubur dalam masjidnya. Kemudian bibiku ini minta pertolongan dengannya. Fa aqulu laha, maka aku katakan kepadanya, ya ammati wa hal yanfa'uka Syekh Sa'ad. Maka aku pun tanya, bibi, apakah Syekh Sa'ad bisa memberikan manfaat? Ada'uhu fayatadahalu 'ala Allah fayasfini.
Aku berdoa kepadanya, lalu dia mensyafaatiku atas Allah, kemudian Allah mengabulkan permintaanku. Allah mengabulkan permintaanku. Perhatikan kisah apa yang disampaikan oleh Syekh. Di masa sekarang orang-orang yang teriak Wahabi, 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 itu ketika kita bawakan dalilnya sahih, kemudian kita bawakan penjelasan ulama, yang ulama itu diakui di kalangan mereka. Mereka tetap tidak mau terima. Mereka tetap tidak mau terima ketika itu menyelisih akidah mereka. Ini prinsip mereka. Makanya nggak usah gumun. Kalau di masa sekarang ayat, hadis, penjelasannya jelas gamblang, mereka tetap tolak. Lah memang wataknya seperti itu. Wataknya seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, jamaah hormati, dalil ditolak dengan ucapan perempuan. Kalau sekarang juga begitu, nanti dalil ditolak dengan ucapan orang, pengalaman misalkan, ya pribadinya. Dalil ditolak dengan orang, apa enggak parah? Kalau mereka yuk, wah menurut kiaiku rapopo itu, ya menurut guruku rapopo itu. Hadisnya jelas, penjelasannya jelas, ulamanya diakui oleh mereka, tapi ternyata mereka tidak mau terima. Syekh melanjutkan kisahnya. Fakultulahu, aku pun berkata kepadanya, innaka rajulun alimun, qadaita umrokah fi qiraatil kutub, summa ta'khudhu aqidataka min ammatikal jahilah. Kata Syekh, hei, kamu itu seorang laki-laki alim, kamu habiskan waktumu untuk membaca kitab-kitab, tapi kamu ambil akidahmu dari bibikmu sing dungu. Sekarang begitu itu. Ada orang yang gelarnya doktor, kuliah misalkan ya di Madinah. Ini apa? Senengi kuburan. Senengi kuburan. Di negeri kita ada. Ada seorang yang itu kuliah hadis. Jenenge sopo itu. Ternyata gabungnya sama impen, khurafat. Ya. Saudara yang saya hormati, persis seperti apa yang dikisahkan. Ada orang yang secara keilmuan harusnya dia seorang alim. Waktunya, usianya habis untuk menelaah kitab. Tapi kalau sudah kena pemahaman kuburiyun, sufi, ya seperti itu. Ya, ilmunya sama sekali tidak kelihatan. Ditegur malah kamu ambil dari bibikmu yang bodoh. Apa jawaban guru itu? Indaka afkarun wahabiyatun. Langsung senjatanya pamungkasih. Oh, di sisimu itu ada pikiran Wahabi. Ada pikiran Wahabi. Anta tathabulil umrah wa ta'ti bikudubil wahabiyah. Kamu pergi umrah, kemudian kamu pulang dengan membawa kitab-kitab Wahabi. Dengan membawa kitab-kitab Wahabi. Berarti kita paham nanti. Kalau ada orang sedikit-sedikit Wahabi, karena menyelisih tradisi, menyelisih akidah, kemudian menyelisih bid'ah mereka, ketahuilah seperti itu ternyata dibangun di atas itu tadi kebodohan. Dibangun di atas kebodohan. Umum itu sekarang. Wallahu ta'ala alam. Kemudian wakuntu. Sekarang Syekh berkisah lagi. La a'rifu syai'an anil wahabiyati illa ma asma'uhu minal masyayikhi. Aku tidak tahu sesuatu dari Wahabiyah kecuali apa yang aku dengar dari masyayikh. Mereka berkata tentang Wahabi itu dengan al-wahabiyun, muhalifuna linnas, menyelisih manusia, la yu'minuna bil auliya, enggak iman kepada para wali dan karomah mereka. Wala yuhibbuna rasula, enggak cinta rasul. Ya, dan selainnya dari al-ittihamatil kadhibah, dari tuduhan-tuduhan dusta. Maka fakultu fi nafsi in kanat al-wahabiyah
tu'minu bil isti'anati billahi wahdah. Maka aku katakan dalam diriku, kalau Wahabi itu beriman dengan isti'anah kepada Allah semata, minta tolongnya sama Allah tok. Meyakini anas syafiyah wallahu wahdah, meyakini yang bisa menyembuhkan cuma Allah, maka wajib ata'arafu alaiha, maka wajib aku untuk mengenal. Lalu Syekh katanya, aku tanya tentang jamaah Wahabi itu di mana? Ya, mereka berkumpul pada sore hari untuk menyampaikan pelajaran tafsir hadis fikih. Coba pelajarannya. Tafsir hadis fikih. Tapi kalau selain yang dituduh Wahabi, ngajinya apa? Gedabrus. Sampai orang katakan sekte doboliyun. Jadi ngajinya itu dobol tok itu lah. Coba yang dituduh Wahabi itu apa pelajarannya? Tafsir hadis fikih. Maka aku pergi kepada mereka bersama anak-anakku dan sebagian pemuda yang terpelajar. Lalu kami masuki satu ruangan yang besar, kami duduk menunggu pelajaran. Kemudian setelah beberapa waktu, masuk kepada kami seorang syekh yang sudah sepuh. Mengucapkan salam, kemudian menyalami semuanya, diawali dari samping kanan. Kan masuk, salam, mengucap salam, salaman kanan dulu. Kanan dulu. Kemudian duduk di tempat duduk. Ketika duduk ini walam yakum lahu ahadun. Nggak ada seorang pun yang menghormati dengan berdiri. Fakultu fi nafsi, kata Syekh, maka aku katakan dalam diriku, wah ini Syekh tawaduk sekali ini. Nggak seneng dihormati dengan berdiri. Coba, dari sini apa pelajarannya? Pelajarannya, jamaah yang saya hormati, kalau orang terbiasa mengikuti dalil, isu fitnah yang berkembang di tengah masyarakat nggak ditelan mentah-mentah. Kalau bahasa orang diuntal malang. Ya, banyak itu orang yang seperti itu. Orang yang seperti itu. Saya itu pernah ada kalimat, kita golonganmu kui. Jadi bahasanya golonganmu itu. Wah, bahasa-bahasa tuduhan-tuduhan yang luar biasa. Tapi karena wongnya orang mudeng dalil, saya meneng wae. Kalau misalnya mudeng dalil, mudeng ayat, mudeng hadis, saya duduhno. Yang saya kaji, yang saya amalkan, salah nggon ngendi? Salah di mana? Kalau kesalahan itu misalkan bersifat pribadi, mandala dilam yuhte, apa ono orang yang nggak salah? Ya, nggak ada. Tapi kalau misalkan apa yang saya berpegang dengannya, apa yang saya yakini salah, nggon ngendi duduhno. Tadi kalimatnya, wah, kayak tadi, indaka afkarun wahabiyah. Di sisimu ada pikiran Wahabi. Wis ngono kuwi tok. Nah, begitu ada yang seperti itu tapi terbiasa dalil. Loh, sing dituduh Wahabi itu malah golilan dalil itu. Akhirnya dicek. Ya, ini biasanya ngajinya di mana? Oh, di sana. Didatangi. Apa pelajarannya? Tafsir hadis fikih. Loh, apa itu? Tafsir hadis fikih. Kemudian begitu masuk dengan anak-anak sama sebagian pemuda yang terpelajar, itu satu ruangan besar, nunggu guru ini teko. Begitu gurunya datang, lihat ini. Ada ketawaduan, masuk, salam, setelah salam, jabat tangan, itu dari arah kanan. Kan sunahnya kanan dulu. Ya, kemudian duduk. Coba bandingkan dengan orang-orang yang latah mencela yang berpegang dengan sunnah dengan ucapan Wahabi. Guru ini teko, wah duoprok sampai salaman itu tangannya didilati itu bahasa kita. Wah luar biasa, menghormatinya luar biasa, berlebihan. Tapi kalau saya ini tawaduk, teko ya teko, salaman, ya linggo, yang lain juga biasa kok. Yang lain juga biasa. Bahkan saya pernah dapat kiriman, ada video seorang syekh begitu jabat tangan itu diambung.
Padahal kalau cium tangan seorang guru, atau cium tangan orang tua, atau cium tangan dari suami, kalau suami kan arang-arang, misalnya bojone pamitan terus tangannya bojone sing diambung gitu loh. Itu secara tradisi boleh saja. Tapi syekh itu untuk menghindari melampaui batas penghormatan berlebih, salaman dicium. Sama saya, nggak boleh. Cukup salaman aja. Cukup salaman aja. Ini penjagaan untuk tindakan melampaui batas. Lah di negeri kita itu, yang terjadi kerusakan luar biasa, sampai kuburan, sampai bahasa orang keperawanan diserahkan. Apa itu sumbernya? Melampaui batas kepada guru. Wah, ini wali loh. Ya. Ini ngeri itu. Coba lihat baca tentang ya yang dikatakan kiai mencabuli santrinya itu, apa alasannya? Dengan doktrin-doktrin yang melampaui batas kepada seorang guru. Ini syekh awal kali ketemu, wah masya Allah ini tawadhu. Tidak mengajarkan melampaui batas penghormatan kepada guru. Setelah itu syekh itu memulai pelajaran. Apa pelajaran dimulai dengan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Diawali dengan khutbatul hajah yang Rasul SAW memulai dengannya dalam khutbah ataupun pelajaran. Ya, ada dalilnya itu. Memulai ceramah dengan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh sampai akhir. Sampai inna asdaqal hadis kitabullah. Tapi orang begitu dibacanya kayak ngono, wah, bid'ah, sesat di neraka. Saya juga pernah itu nyampaikan di satu tempat dengan pendahuluan seperti itu, wono sing ngadeg, rupane sangar itu, dengan mengatakan bid'ah di neraka, sesat di neraka. Nesu. Ya wes, sabar dulu. Kalau tak sampaikan hadisnya purun. Ya mau tak fotokopi ini hadis tentang khutbatul hajah. Tak terke. Setelah itu, oh teribak nih. Iya, makanya jangan sidik-sidik emosi, tanya dulu dalilnya. Nah, Syekh memulai seperti itu. Coba, kesan luar biasa. Mengawali ceramah pun sudah diawali dengan keteladanan kepada Rasulullah SAW. Suma bada'a yatakalamu bilughatil arabiyyati wa yuridul ahadisa. Kemudian berbicara dengan bahasa Arab, kemudian membawakan hadis-hadis. Wa yubayyinu sihataha wa rawiyaha. Kemudian menjelaskan tentang kesahihannya, kemudian perawinya. Ini menunjukkan ciri khusus ahlu sunnah yang mereka tuduh Wahabi, menjaga kesahihan pendalilan. Makanya kalau ditanya, ngajiku itu karo sapa? Kepada siapa kita belajar? Belajar itu kepada orang yang satu, akidahnya benar. Kedua, jalan pemahamannya benar. Ketiga, ya, menjaga kesahihan pendalilan. Ayat, tafsirnya jelas, hadis, riwayatnya jelas, sahih. Kayak kita hari Kamis itu. Kan kita baca penjelasan Syekh Abdullah Basam. Hadis ini sahih, hadis ini lemah. Kalau lemah, ya wes lah, rasa terangke. Lah ini, ciri guru yang memperhatikan seperti itu. Itu Ahlussunnah wal Jamaah yang mereka tuduh Wahabi. Kemudian membaca sholawat kepada Nabi ketika disebut nama Rasul. Apa tujuan mereka? Wahabi itu nggak cinta Rasul. Padahal paling semangat baca sholawat siapa? Ahlussunnah yang mereka tuduh Wahabi. Ahlussunnah itu kalau disebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nulis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka Muhammad Sot. Ya, yeah. Kalau nggak Muhammad Sot, Sawu. SAW. Allah Sweet. SWT. Nah kalau Ahlussunnah apa seperti itu? Mereka tuduh nggak cinta Rasul. Tapi kata Syekh, ini pengalaman beliau. Baca sholawat. Wa akhiran, kemudian setelah selesai, wujihat lahul as'ilatul maktubah. Alal awraq. Diarahkan kepada guru itu pertanyaan yang ditulis di atas kertas. Ya, coba gimana jawabannya?
Maka dijawab dengan dalil dari Quran dan Sunnah. Pertama jawabannya dengan Quran dan Sunnah. Karena agama itu agama Quran dan Sunnah. Bukan boleh, nggak boleh, dalil nanti. Wis meneng toh. Kakean takok. Kan di kalangan mereka seperti itu. Kalau kakean takok itu, wah dicela. Ya, termasuk yang kiai mereka digelari dengan singa katanya. Itu dakwah sekarang itu abot, goro-goro. Ya, kata dia Wahabi itu. Kalau nyampaikan sesuatu, dalil nanti. Kita bawakan ayat surat apa itu? Ya, mereka komet karena mereka terbiasa kalau nyampaikan tidak menggunakan dalil. Ini syekh pengalaman. Ini dia kasih pertanyaan dijawab dengan dalil. Kemudian wayun nakisuhu ba'dul hadirin. Sebagian yang hadir di situ itu membantah. Fala yaruddu sa'ilan. Maka tidak menolak orang yang bertanya. Misalkan, ya, ada yang ini gimana, apakah enggak seperti ini? Diterangkan dalilnya. Ya. Kemudian qala fi akhiri darsi, kemudian di akhir pelajaran, saya ini berkata, alhamdulillah ala annana muslimun wa salafiyun. Segala puji bagi Allah, kita ini muslim salafi. Tekok dalile. Apa ada salafi? Ada itu dalam hadis. Ya. Sebaik-baik pendahulu itu aku. Itu dengan kalimat salafi. Wa humul ladzi yattabi'una thariqas salafi sholeh. Yang salafiyun itu mengikuti jalan salafus sholeh. Makanya itu bukan golongan, bukan ormas, bukan dikuasai tertentu. Oh, salafi nggone kono kuwi lho. Anggere mlebu kono nanti dapat KTA. Salafi bukan, itu pemahaman kok. Makanya orang mengaku saya salafiyun. Coba dicek. Akidahmu, pemahamanmu, amalanmu sesuai dengan salaf? Sahabat, tabi'in, tabi'in, ora. Itu berarti dakwaan dusta. Sekarang orang kan begitu, mendakwah kami pengikut salafus saleh. Tapi dakwaan itu tidak teranggap kecuali dibuktikan. Kalau masalah dakwaan, kulun yada waslan bilailah wal laila lam tukir lahum bidaka. Semua mengaku punya hubungan khusus dengan Laila. Laila itu perempuan cantik gitu. Bagaimana kamu dengan Laila? Wah, itu saya tuh kekasih pertama dia. Tapi begitu Laila ditanya, Laila kamu punya kekasih si Fulan? Mbok ra kenali saya. Ra kenal. Lam tukir lahum bidaka, enggak diakui. Lah sama kalau orang misalkan saya mengikuti pemahaman salaf, dicek. Coba cek pemahaman salaf. Cocok enggak? Ora no. Akidahnya akidah Asy'ari. Iya. Amalannya amalan bid'ah. Saudara yang saya hormati, itu muslimun salafiyun. Salafiyun itu adalah seorang yang berpemahaman dengan pemahaman Nabi dan para sahabat. Kemarin sudah disampaikan. Iya, umat Rasul itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Satu yang selamat dari neraka. Yang selamat itu sekarang didaku, wih golonganku, liyane sesat. Tapi ternyata Nabi tidak menyebutkan golongan, tapi menyebutkan sifat. Apa sifatnya? Yang mereka semisal aku dan para sahabatku berada di atasnya. Golongan yang selamat itu mengikuti Nabi dan para sahabat. Wallahu ta'ala alam. Ba'dun nasi yaqulun, sebagian manusia berkata, innana wahabiyun fahada tanabazu bil alqab. Wa qad nahanallahu an hada biqaulihi wala tanabazu bil alqab. Sebagian manusia itu mengatakan sesungguhnya kami Wahabi. Maka ini termasuk panggilan gelaran buruk yang kita dilarang. Yang kita dilarang. Jadi nggak boleh seseorang hanya Wahabi. Ya kan kalimatnya seperti itu. Sidi-sidi Wahabi. Ini hati-hati. Kemudian waqadiman ittahamul Imam Syafi'i birrafdhi faradda alaihi qailan. Dahulu Imam Syafi'i itu dituduh Rafidah, Syiah Rafidah. Apa kata beliau? In kana rafdun hubbu ali Muhammadin falyashhad as-saqalan ani rafidi.
Kalau misalkan Rafidhah itu cinta keluarga Nabi, persaksikan wahai jin dan manusia, saya ini Rafidhi. Kalau bahasa kita, kalau berpegang dengan dalil, mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah, kamu tuduh Wahabi, persaksikan saya Wahabi. Ya, itu kalau tuduhannya seperti itu. Lah orang kan tuduh hanya sekedar ngomong. Ya, nahnu naruddu ala man yatahimuna bil wahabiyah. Maka kami pun tanggapi tuduhan orang-orang yang menuduh dengan Wahabi dengan ucapan penyair. Ya, kalau mengikuti Nabi Muhammad itu Wahabi, maka persaksikan saya Wahabi. Ya, walama intaha, setelah selesai kharajna ma'aba di syabab, setelah selesai kami keluar dengan sebagian pemuda yang takjub dengan ilmu, dengan ketawaduan. Kemudian aku mendengar salah satu dari mereka itu berkata, hada huwa syaihu hakiki. Lah ini syekh yang benar itu seperti ini. Ya, bahasa kita ulama yang sebenarnya itu seperti ini. Apa? Satu, dalilnya jelas. Kedua, sikapnya sesuai dengan Nabi SAW. Prakteknya semua mengamalkan ilmu. Makanya kalau ditanya guru yang baik itu seperti apa? Tadi kita sampaikan, salamatul i'tiqad, akidahnya benar. Yang kedua, salamatul manhaj, pemahamannya benar. Yang ketiga, itu nampak di atas kebenaran. Dohirina al-haq. Ucapan, perbuatan, sikap sesuai dalil. Sesuai dengan dalil. Iya. Yang keempat, jamaah hormati, ciri seorang guru yang benar itu, selain nampak di atas kebenaran, menjaga kesahihan pendalilan. Hadis sahih, bukan hadis riwayat sapa? Wis pokoke. Kadang malah gedabrus itu. Tadi saya semalam itu turu ngimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian beliau sampaikan hadis ini kepadaku. Apa hadisnya? Sopo sing neng wetenge ana jlogrok kopi, maka dia masuk jannah. Kribane sing gawane hadis apa? Bakul kopi. Itu kan ngawur sekali itu. Banyak sekali nanti kerusakan-kerusakan seperti itu. Ini hati-hati. Kemudian makna Wahabi itu ternyata digunakan musuh-musuh tauhid itu kepada orang yang mentauhidkan Allah dengan kalimat Wahabi. Dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Pencetus kata Wahabi tribakne wong Syiah. Wong Syiah. Wong Syiah itu sekarang mana pelopornya? Iran. Makanya ketika Iran rame itu rasa melu rame-rame. Coba baca sejarah kejahatan Iran Syiah itu. Itu bantainya wong muslim luar biasa itu. Zaman Irak entek Irak. Iya. Zaman Suriah. Wah. Nanti lebih tinggi lagi di tanah haram sing dibiantai itu. Cemplung ke sumur Zam-Zam itu sampai sumur Zam-Zam itu sekian waktu ora resik banyune. Musim haji itu. Itu orang Syiah. Tapi kadang orang gelem maca sejarah. Ya, wah, kowe malah dukung Amerika. Siapa sih yang dukung Amerika? Ya, siapa yang dukung Amerika? Itu wong padha-padha wong orang kafir paten-patenan wis kono. Iya. Tapi kalau nanti siasat perang, lah itu ada pembahasan. Ada pembahasan. Kalau siasat perang itu kadang di luar kemampuan kita. Apalagi kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah itu kita pikirannya kadang cupet itu. Menurut kita, opo cemen. Iya. Loh, kamu nggak tahu. Mereka mengambil keputusan seperti itu, di baliknya ada apa? Kita tidak mengetahui. Karena mereka bertanggung jawab terhadap kemaslahatan rakyatnya. Wallahu ta'ala alam, jamaah hormati seperti itu. Jadi yang mempopulerkan orang-orang Syiah. Kemudian sekarang menuduh kita Wahabi. Kalau mereka jujur, sungguh mereka bukan menuduhnya Wahabi kan? Wahabi itu siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Kan harusnya Muhammadi. Kan nisbatnya kepada Muhammad harusnya. Kenapa ke Wahabi? Iya. Allah menghendaki, ternyata Wahabi itu nisbah kepada Al-Wahhab. Wahab itu salah satu nama dari nama Allah yang husna.
Ya kita itu Wahabi, alhamdulillah. Berarti nisbat kepada nama Allah. Ya memang benar saya hamba Allah yang Maha memberi anugerah. Ya, wallahu taala alam. Fa in kana sufi yantasibuna ila jama'atin yalbisuna suf. Kalau orang sufi itu nisbat kepada kelompok mereka yang memakai pakaian suf. Kalau Wahabi itu mereka nisbatkan kepada Al-Wahhab. Al-Wahhab itu Allah. Allah itu yang menganugerahkan tauhid, mengokohkan dengan dakwah tauhid. Wallahu ta'ala alam. Ini dulu, nanti setelahnya penulis akan kenalkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu siapa. Wah, tuduhan kepada Syekh itu luar biasa. Ya, wah Muhammad bin Abdul Wahab itu takfiri. Atribaknya Muhammad bin Abdul Wahab sing itu dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mereka tuduhkan pimpinan Wahabi, wongi beda. Jenenge podo. Lah orang itu kalau nggak waras, ya. Lah wongi beda goro-goro jenenge podo langsung dicakne. Ya, yang kedua mereka bikin foto-foto disebarkan. Katanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu bekerja sama dengan orang Inggris, orang-orang kafir. Lihat ribakne itu fotonya tokoh mereka orang-orang sufi. Tokoh mereka yang mereka bekerja sama dengan orang Inggris. Tapi kalau orang awam, oh iya. Bareng dicek, lah ini foto itu muncul tahun berapa? Zaman Syekh urung ono foto. Ya, urung ono foto. Kayak HP ini tahun berapa? Saya dulu kelingan ngaji awal itu guru itu nggawa HP ini tuh gede itu loh. Jadi kalau pas ngaji orang telepon gede. Itu nggak sembarangan orang punya HP kayak gitu. Iya. Jamaah yang saya hormati, makanya nanti hati-hati. Supaya orang itu dicek, jangan asal anut grubyuk melu-melu. Wallahu ta'ala alam. Demikian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.